berdoa, kita minta Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing, dan saya percaya hari ini semua kita dipulihkan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tempat kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat kami. Hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca sungguh-sungguh ada tempat di hati kami. Tanah hati kami semua gembur, disuburkan supaya benih-benih ilahi yang akan kami terima tertanam, berbuah lebat, dan sungguh-sungguh kami mengalami pemulihan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari berkati kami, apa yang kami sudah doakan, apa yang kami sedang minta jawaban. Hari ini juga kami mengalami jawaban itu karena Tuhan hadir buat kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kami dalam program Happiness Moment ini. Kami yakin kami semua diteguhkan, dikuatkan, dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, mari kita akan belajar firman Allah yang luar biasa, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan mau kita semua pulih, dan saudara dan saya harus mengalami pemulihan yang luar biasa, karena di dalam Dia sudah Tuhan jamin semuanya. Kita akan baca satu ayat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat ini. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10 ya. Ini satu kebenaran firman yang kita akan pelajari sama-sama, dan kita percaya bahwa hari ini juga apapun kondisi saudara, keadaan saudara, Tuhan mau saudara semua kita pulih. Amin ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, luar biasa ya. Pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kabar baik, Yesus datang memberikan kita hidup dalam kehidupan yang benar-benar dalam kelimpahan. Nah, tahukah saudara bahwa pekerjaan iblis itu adalah pekerjaan yang sangat merusak, dan mungkin bertahun-tahun saudara ikut Tuhan, saudara melayani Tuhan, tapi ada kadang-kadang yang membuat saudara akhirnya seperti ini. Saya kok berdoa, tapi doanya seperti sampai di langit-langit dan jatuh lagi. Kayaknya bebannya begitu sangat berat sekali. Saudara merasa bahwa saudara sudah melayani Tuhan, tapi kayaknya sepertinya nggak ada sukacita. Ada apa dengan hidup saudara? Nah, mari kita pelajari bahwa Tuhan datang untuk saudara semua mengalami pemulihan, memberikan kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi harusnya memang betul setiap kita yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar mencintai Tuhan, yang sudah mengalami kesempatan dalam pemulihan, dalam arti diselamatkan, saudara harusnya mengalami pemulihan total, karena Bapa datang memberikan kita kehidupan yang tidak bisa lagi direbut oleh si jahat. Dalam arti saudara dan saya menerima janji keselamatan kekal, ada damai, ada sukacita, dan sebenarnya itu adalah bagian kita. Tetapi kalau sampai hari ini saudara merasa kok saya sepertinya melayani, tapi kok banyak tekanan, banyak intimidasi, serasa-rasanya sudah melayani tapi kok banyak masalah. Mungkin saudara ada yang berpikir seperti itu. Saya sudah melayani Tuhan, tetapi kok banyak sekali sepertinya masalah datang tidak berhenti. Nah ya saudara ya, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan datang memberikan kita hidup, dan hidup itu adalah kelimpahan di dalam Dia, saudara. Nah, limpahnya apa? Tentu hal-hal yang membuat saudara punya jiwa, ya. Saudara punya roh, bahkan tubuh itu mengalami pemulihan. Ya, nah oleh karena itu saya mau katakan, apa yang membuat saudara akhirnya masih hari ini merasa tertekan, terintimidasi? Apa yang membuat saudara hampir hari ini merasa kayak sepertinya saya doanya tapi kok nggak seperti tembus, hanya sampai langit-langit dan jatuh lagi? Rasa-rasanya kau melayani tapi kau nggak merasakan hadirat Tuhan, bahkan pengurapan kayaknya nggak ada yang saudara rasakan. Apa yang membuat saudara seperti itu? Ya saudara ya. Nah, saya mau kita belajar satu ayat lagi. Kita akan baca dulu ayat-ayat ini supaya kita lebih mengerti bahwa sebelum saudara berdoa, Tuhan aku mau pulih, ingat Tuhan datang mau pulihkan saudara, dan Dia mau memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Sebelum engkau berdoa, Tuhan aku mau sembuh, memang Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Semua dari Dia itu adalah hal yang membawa berkat, saudara. Jadi kalau saudara melayani rasa tertekan, terintimidasi, ya ini dari siapa?
Ya kan? Karena dari Tuhan semuanya adalah hal yang membawa kedamaian, sukacita, dan satu kelepasan yang luar biasa. Kita baca dulu dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ya, ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, sebentar saudara, bayangkan yang cukup lama sakitnya, 38 tahun. Ada yang mungkin sakit 1 tahun saja sudah merasa aduh sangat capek, lelah di tempat tidur. Dan seorang yang sakit yang kita baca ini 38 tahun sakitnya. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidupnya dia. Rasa-rasanya sudah nggak ada lagi ingin hidup sebenarnya. Saudara ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-6, Yohanes 5. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, sebentar dulu, coba ya. Ketika Yesus melihat orang ini hanya berbaring di situ, ia mengetahui bahwa keadaan orang ini sudah lama sekali menderita. Sekali lagi saya katakan tadi, mungkin saudara melayani tapi tidak merasa dalam pengurapan, saudara tidak merasa kayak bebas. Ada hal-hal yang sepertinya saudara tertekan melayani, tapi sepertinya saudara merasa kok banyak masalah. Ada apa? Ingat, Tuhan tahu engkau lagi mengalami penderitaan. Ya, lalu Tuhan bertanya kepada saudara, seperti dia bertanya kepada orang yang sakit 38 tahun ini, ya, maukah engkau sembuh? Apakah engkau mau sembuh? Apakah engkau mau terlepas dari penderitaan? Tuhan juga lagi bertanya buat kita, saudara. Ya, saudara mungkin merasa seperti yang saya bilang tadi, melayani tapi rasanya ada tekanan, ada masalah-masalah. Melayani sepertinya saudara merasa saudara nggak jadi berkat semua orang. Ada apa, saudara? Saya mau katakan sekali, pelayanan atau melayani itu adalah hal yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Engkau hidup dalam satu kemenangan karena memang engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Tuhan melihat ada banyak sekali kita yang mengalami penderitaan, intimidasi, pekerjaan-pekerjaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si iblis. Ya, saudara. Ingat sekali lagi, Tuhan mau kita semua mengalami pemulihan, sukacita, ada berkat. Tuhan datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan, ada limpah sukacita, ada limpah damai, ada limpah kemenangan. Tapi kalau kita melayani ada tekanan, ada intimidasi, ya, saudara hidup dalam pertobatan tapi kok jatuh lagi dalam dosa. Saya mau katakan, jangan berikan kesempatan buat iblis, karena dia mencuri apa yang baik daripadamu. Baiknya adalah saudara ingin mengenal Tuhan lebih lagi, gitu ya. Baiknya adalah apa saudara ingin mau melayani Tuhan lebih lagi, gitu ya. Tapi kalau saudara membiarkan ada mungkin ya dosa yang mengintip, saudara membiarkan ada masalah-masalah yang tak terselesaikan, maka ingat iblis datang untuk mencuri itu dan membunuh rohani saudara. Nah, ini perlu berhati-hati, karena kalau rohani seseorang dibunuh oleh iblis penjahat yang membuat saudara rusak di dalam iman, dalam jiwa, dalam roh dan tubuh saudara tersiksa, maka dia akan membinasakan saudara. Tapi sekali lagi, kabar baik kita sore ini, kabar baiknya adalah Tuhan datang mau memberikan kita pemulihan. Makanya Tuhan bertanya kepada yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan bertanya buat saudara, maukah engkau sembuh? Saya percaya ini adalah satu pertanyaan yang membuat seorang yang menderita 38 tahun ini merasa, ya aku mau dong. Aku mau dan disembuhkan. Udah cukup lama aku dalam penderitaan ini. Aku mau disembuhkan. Dan saya percaya kita semua sedang mendengar ya tentang pertanyaan Tuhan. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau sembuh? Apa jawaban saudara? Kita lihat bahwa dalam cerita ini menarik sekali untuk kita melihat bahwa Tuhan punya kerinduan. Tuhan mau saudara dan saya pulih. Apapun yang dicuri oleh iblis harus dikembalikan, harus dilepaskan. Tidak boleh ambil apa yang benar dan baik daripada saudara. Dan engkau harus berjuang untuk mengambilnya kembali. Ayat yang berikut, di ayat yang ke-7 dari Yohanes 5 tadi, mari kita baca terus saudara. Haleluya. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu,
Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Luar biasa saudara, ya. Memang ada kerinduan, orang ini mau pulih, tapi dia berkata sama Tuhan, aku mau pulih, tapi setiap kali aku mau tidak ada orang yang mengangkat aku. Nah, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara ingin keluar dari masalah saudara. Saudara ada kerinduan untuk mau lepaskan yang namanya tekanan, intimidasi, tapi saudara nggak tahu bagaimana caranya. Memang jawabannya adalah yang bisa melepaskan saudara, memulihkan saudara, hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus. Kalau kau datang sama dia dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Maka saudara menunggu ada orang yang tolong saudara terlepas dari masalah saudara. Mungkin saudara selama ini menunggu supaya ada orang yang datang dan memberikan saudara jalan keluar. Tapi saya mengatakan, tak satu pun manusia yang bisa menolong engkau keluar dari masalahmu, hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kalau Tuhan berkata sama saudara, maka engkau sembuh, maka engkau pulih. Kalau engkau menjawab iya, maka dia akan datang. Karena dikatakan sangat jelas, bangun, berdirilah, angkatlah ya bebanmu. Tilam ini bicara tentang beban yang mengikat tubuhnya di dalam tempat tidur itu, saudara. Tuhan berkata, angkatlah, lepaskan masalahmu. Saudara harus punya tindakan yang namanya tindakan profetik dalam iman. Apapun masalah tekanan, engkau harus bertindak, mengangkat semua dalam katakan lepas dalam nama Yesus. Aku melepaskan tekanan dalam nama Yesus. Aku melepaskan segala sakit penyakitku dalam nama Yesus. Aku melepaskan segala masalah-masalahku di dalam nama Yesus. Engkau harus bertindak untuk melepaskan semua tilam-tilam yang melekat dalam kehidupanmu, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata, ya, bangkitlah, berdirilah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, angkatlah kasurmu yang selama ini membuat engkau terikat di dalamnya, dan berjalanlah. Memang iman itu, Alkitab sudah katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi waktu engkau mendengarkan firman Tuhan seperti ini, engkau berkata, aku sudah sakit cukup lama, bertahun-tahun, dan engkau juga mungkin mendengar firman Allah ini, mendengarkan berita baik dalam hidup, dan selama ini engkau juga berkata, udah lama sekali aku mau dipulihkan, tapi aku merasa sangat berat. Mungkin engkau dengarkan program yang engkau berkata juga, aku sudah lama sekali terikat dalam tekanan intimidasi, dan engkau mungkin berkata, bagaimana aku bisa lepas? Saya mau katakan, engkau bertindak, saudara, bertindak, angkat tilammu, angkat hal-hal yang melekatkan dirimu di situ, yang membuat engkau tertekan di situ, masalah-masalah yang membuat engkau terjepit, angkat semua dan berkata, keluar, lepaskan dalam nama Yesus. Karena engkau akan mengalami pemulihan. Kita berkata di sini sangat jelas, ayat 8, mari kita baca sekali lagi ayat 8 bersama-sama dalam Yohanes 5 ayat 8. Ada tindakan iman, ada tindakan spiritual yang engkau harus lakukan untuk mengalami pemulihan. Ayat 8 di Yohanes pasal yang kelima. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Tuhan mau saudara bertindak. Bangun, angkat masalah-masalahmu, ya, dan mulai lepaskan, berjalan maju dalam Tuhan. Jadi ada tindakan profetik dalam rohmu. Engkau harus berkata, hai penyakit, engkau nggak punya tempat dalam tubuh ini, karena tubuh ini baik Allah. Engkau sudah berlama ada dan bercokol dalam tubuh ini. Engkau harus bertindak dan berkata, keluarlah penyakit. Engkau tidak punya hak atas tubuh ini. Keluar dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah-masalah dalam tekanan intimidasi, engkau harus bertindak dan berkata, keluarlah engkau, hai intimidasi, hai pekerjaan yang melemahkan imanku. Keluarlah engkau dalam nama Yesus. Ada kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dengan tindakan profetik saudara. Maka memang iman itu adalah perbuatan. Perbuatan itu adalah engkau punya iman untuk berkata dengan tegas bahwa segala macam hal yang bukan daripada Allah harus keluar. Karena saya mau berkata, Tuhan telah mati di kayu salib, menyelesaikan setiap masalah persoalanmu, penyakitmu, tekananmu, intimidasimu, keterikatanmu, penjara-penjara dosamu, udah Tuhan selesaikan di kayu salib, dan oleh kuasa darahnya engkau telah dipulihkan, terbukti dia bangkit hari ketiga, berikan engkau kemenangan yang luar biasa, dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Maka hari ini kalau engkau sedang punya masalah persoalan rumah tangga, suami istri, apapun keadaanmu, engkau tidak merasa gairah dalam pelayanan dalam hidupmu, mari berdoa.
dan katakan dalam nama Yesus, segala bentuk-bentuk tilam yang melekat dalam tubuhku yang membuat engkau tertekan, engkau lemah, diangkat, dilepaskan dalam nama Yesus, dan berjalanlah maju. Dan Alkitab berkata sangat jelas, ayat yang ke-8. Kita baca sekali lagi, dan ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal yang ke-5, Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Maka sembuhlah orang itu. Tindakanmu dalam perkataan profetikmu akan membuat engkau mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya berkata, seberapa lama engkau mengalami tekanan, intimidasi, persoalanmu, hari ini kalau engkau mendengarkan kabar baik, engkau akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Haleluya. Ingat sekali lagi, Tuhan mau saudara dipulihkan. Nah, mari kita lihat cerita yang berikut, bagaimana Tuhan mau semua orang mengalami pemulihan. Bahkan termasuk ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang Kanaan, dia adalah penyembah berhala, tapi dia datang minta pertolongan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan. Ini bagian terpenting untuk kita belajar. Markus 7 ayat 24, kita baca dulu ya, sampai dengan 25. Markus 7 ayat 24 dan 25. Haleluya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 29 dan 30. Coba kita baca. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow, luar biasa. Siapa seorang perempuan Sirofenesia ini? Dia seorang yang gak kenal Tuhan. Dia bukan seorang yang percaya, tapi dia hanya mendengar, oh Tuhan itu penyembuh. Dan karena dia tahu dia punya anak mengalami penderitaan, dia ingin datang dan memohon belas kasih Tuhan. Bahkan kita lihat cerita ini ada dalam kitab Matius 15. Coba kita bandingkan sebentar. Ini menarik untuk kita lihat bahwa seorang yang gak percaya Tuhan aja, tapi karena dia mau supaya ada pemulihan buat anaknya, Tuhan berbelas kasih karena memang ibu ini membangkitkan iman. Apapun yang Tuhan suruh, dia lakukan karena dia percaya apa yang dia dengar tentang Tuhan penyembuh itu pasti akan terjadi buat anaknya yang benar-benar membutuhkan penyembuhan. Kita lihat di ayat Matius 15 ayat 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saudara, sangat menderita. Bagaimana seorang ibu membiarkan atau melihat anaknya menderita tanpa mencari pertolongan? Dan ini bertahun-tahun, saudara. Anaknya dikuasai oleh iblis dan dia tahu dia seorang penyembah berhala. Dia sudah kemana-mana, dia sudah mencari ilmu-ilmu, mencari orang-orang yang disediakan orang pintar, tapi anaknya tetap ada di dalam genggaman kegelapan. Nah, dia mendengar Tuhan pemulih, Tuhan penyembuh, juru selamat Yesus Kristus anak Nazaret itu akan menyembuhkan. Dia mengejar, saudara. Dia mengejar, dia memohon belas kasih, kasihanilah aku, hai engkau anak Daud, kasihanilah aku. Belas kasih yang luar biasa. Padahal ingat, dia bukan seorang yang percaya Tuhan, tapi karena dia mulai mengharapkan pertolongan dari Tuhan supaya anaknya terlepas dari penderitaan, Tuhan melihat imannya, dan kita melihat di sini ayat-ayat ini bagaimana imannya membuat Tuhan akhirnya menyembuhkan dia. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lanjut, cerita ini menarik. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Seorang bahkan yang tidak percaya Tuhan, tapi dia mendesak supaya Tuhan memperhatikan kerinduan hatinya, karena tidak ada seorang ibu yang membiarkan atau tega melihat anaknya menderita, badannya dibanting-banting oleh si jahat, dan dia merasa ini kesempatan, ini waktunya anaknya harus dibebaskan, dipulihkan, dilepaskan, dan dia tersungkur memohon belas kasih Tuhan. Dan oleh karena itulah Tuhan melihat iman, tindakan seorang ibu yang belum percaya menjadi percaya, dan Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan anakmu. Pulanglah, anakmu sembuh, dan benar terjadi, anaknya sembuh, pulih. Saudara mungkin juga sama, bukan saudara yang mengalami penderitaan, tapi anak saudara, keluarga saudara, dan engkau ingin supaya keluargamu dipulihkan. Saya mau berkata, imanmu juga bisa menyelamatkan keluargamu, karena memang Tuhan datang untuk memulihkan keadaan penderitaan apapun yang dialami. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Kita baca ayat ini masih dalam Matius 15 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama, dan ayat 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Haleluya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Tuhan mau saudara alami pemulihan. Tuhan mau saudara bangkit dan memuliakan Tuhan. Tuhan mau saudara terlepas dari semua ikatan penyakit, ikatan-ikatan buat engkau terbelenggu. Tuhan mau engkau memuliakan Tuhan, engkau bergairah mengalami Tuhan. Tuhan mau, dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apakah engkau mau dipulihkan? Dan kalau engkau berkata, ya aku mau, Tuhan memberikan pemulihan itu kepada saudara. Saya percaya engkau yang sakit akan berkata, aku sembuh. Engkau yang sedang punya masalah akan berkata, aku menemukan jalan keluar. Engkau yang sedang punya persoalan, tekanan, apapun, engkau dibebaskan, karena memang Tuhan datang ingin menolong saudara, memulihkan saudara. Mari datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan tolong lawat aku, sembuhkan aku hari ini juga, tidak besok, hari ini juga. Imanmu menyelamatkan engkau. Kabar baik ini biarlah engkau alami dan engkau melihat kemuliaan Tuhan nyata buat saudara. Haleluya. Saya akan berdoa karena memang beban ini, beban roh Allah ini ada. Tuhan mau saudara mengalami pemulihan. Tuhan mau Anda dan saya mengalami pemulihan. Sebelum engkau berdoa, memang Tuhan mau engkau dipulihkan. Mari melangkah kepada Tuhan. Mari bilang sama Tuhan, ini aku anakmu, mari pulihkanlah aku. Aku bagianmu, aku milik engkau. Engkau telah mati bagiku, engkau telah bangkit bagiku. Pulihkanlah aku. Biarlah semua hari ini mengalami pemulihan. Imanmu menyelamatkan engkau, karena memang Tuhan datang ingin memulihkan saudara. Mari kita berdoa. Yang sakit, mari imani sungguh-sungguh engkau dipulihkan, disembuhkan. Engkau yang punya masalah rumah tangga, mungkin suami pergi begitu lama belum kembali, atau istri belum kembali, atau anak-anak dalam persoalan masalah mereka, percaya Tuhan mau keluargamu dipulihkan. Percaya Tuhan datang memberikan engkau jalan terbuka. Jalan itu ada padamu, karena dialah jalan kebenaran itu. Mari bangkit imanmu, mari percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sedang ada di tempat saudara. Mari kita berdoa dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih engkau datang memberikan kami hidup, dan hidup dengan segala kelimpahan, dan limpah itu luar biasa. Kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan. Maka hamba berdoa, pekerjaan iblis yang mengintimidasi, yang menaruh rasa sakit, yang menaruh rasa perih, yang menaruh rasa luka, segala pekerjaan iblis yang membuat rusak tubuh, merusak jiwa, bahkan roh seseorang, saat ini hamba berdoa, kau keluar iblis dalam nama Yesus. Pekerjaanmu selesai saat ini juga, keluar dalam nama Yesus. Setiap pribadi disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Hari ini juga yang sakit akan berkata, aku sembuh, sembuh. Kanker, penyakit apapun yang dilekatkan bagi tubuh ini, aku berdoa semua putus, selesai dalam nama Yesus. Semua mengalami pemulihan.
Karena tubuh ini adalah bait Allah, semua dipulihkan, semua diberkati. Segala penyakit yang menular, yang bertahun-tahun sudah tinggal dalam tubuh ini, aku perintahkan segala penyakit ini keluar dalam nama Yesus. Tubuh ini diberkati. Segala macam unsur penyakit yang membuat tubuh itu lemah di tempat tidur, aku berkata keluar dari tubuh ini dalam nama Yesus. Tubuh ini dipulihkan, disembuhkan, karena tubuh adalah bait Allah di dalam nama Yesus. Segala intimidasi, pikiran-pikiran yang mencengkam karena masalah-masalah persoalan, semuanya Tuhan selesaikan buat kami saat ini juga. Diputuskan segala roh intimidasi, diputuskan segala roh yang membuat kecewa, marah, frustasi, membuat stres. Aku cabut rohnya keluar dalam nama Yesus. Semua dipulihkan, semua dibebaskan di dalam nama Yesus. Segala roh yang membuat kesombongan, yang tidak ada gairah di dalam hadirat Tuhan, roh kemalasan, acuh tak acuh, semua diputuskan di dalam nama Yesus. Segala macam roh gosip, roh yang merusak orang lain dalam perkataan-perkataan, aku cabut rohnya, aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesombongan yang membangun keangkuhan untuk tidak mau mengenal Allah dengan baik, aku cabut rohnya keluar dalam nama Yesus. Setiap orang dibebaskan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh setiap orang dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Jiwa setiap orang dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Tubuh kami semua dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang memulihkan setiap kami. Engkau datang dan melepaskan setiap penderitaan anak-anak Tuhan yang berseru kepada Engkau sore hari ini. Dengan iman kami berkata, kami dipulihkan. Dengan iman kami berkata, keluarga kami dipulihkan. Dengan iman kami berkata, pekerjaan kami dipulihkan. Dengan iman kami berkata, segala pelayanan, pekerjaan, semua yang kami bangun dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya setiap orang mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi. Firman Allah yang didengar membangun iman mereka, doa-doa mereka tembus sampai di jantung hati Tuhan, dan mereka mengalami pengurapan dan pendebrakan roh karena kuasa Allah bekerja. Tuhan, hamba berdoa, tambahkan iman kepada setiap orang supaya mereka punya roh yang tangguh dan tidak ada roh kesombongan. Semua dipulihkan, semua diberkati. Semua yang berada di rumah saat ini, bahkan di jalan, mungkin sedang di mobil dan di tempat kerja, dimanapun yang mendengarkan program Happiness Moment, apapun situasi dan keadaannya, hamba berdoa dilepaskan dari setiap macam persoalan, bahkan dosa-dosa yang mengintip, yang mengintimidasi, yang terikat dengan dosa bertahun-tahun, roh perjinahan, roh segala macam yang merusak jiwa tubuhnya, diputuskan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Roh takut akan Allah turun buat engkau. Engkau mengalami rasa takut akan Allah, engkau mengalami rasa untuk mengenal Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Engkau yang ingin memutuskan dirimu dengan membunuh diri atau hal-hal yang tidak menyenangkan, akan setiap langkah-langkahmu yang tidak benar di mata Tuhan, semua dicekal, semua diputuskan dari setiap roh yang membuat engkau rusak dan hancur dalam nama Yesus. Engkau menerima keselamatan kekal dari Tuhan, engkau dikasihani oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan, karena Tuhan datang untuk menolong engkau. Mari terima keselamatan, terima anugerah Allah. Engkau dikasihani oleh Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi, berkati rumah tangga yang ada. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak, orang tua saling menghormati, sehingga anak-anak juga menghormati orang tua. Bapak, mari engkau datang dan pulihkan semua keadaan, situasi, kondisi keluarga-keluarga kami. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang berseru akan nama Tuhan menerima pemulihan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati stasiun radio Love Jogja FM. Berkati Tuhan program Happiness Moment. Kami semua terus mengalami pemulihan dan diberkati oleh Tuhan setiap hari. Kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan rancangan-rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera ada pada kami di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu, Pak Anton dan semua kru di belakang layar. Berkati mereka dalam setiap pelayanan. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan pesan roh di tempat ini.
yang menyuarakan pendidikan-pendidikan yang memberkati setiap SDM kami, diberkati juga mereka semua. Dan kami percaya sekali lagi kami yang mendengar program ini, dimanapun kami berada, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.